numpang sama kapal nelayan. Waktu itu ombak memang lagi gede tuh, udah dipesenin sama nelayan-nelayan di situ jangan pergilah, tapi ya udah tetap pergi. Ternyata kapalnya kebalik dan saya waktu itu belum bisa berenang karena masih SMP. Jadi memang cukup struggling sih waktu SMP itu. Jadi akhirnya sama ibu juga, jadi pegangan sama kapal dan akhirnya bisa pulang. Jadi akhirnya saya punya niat, wah suatu hari pokoknya harus bisa berhasil lah biar nggak seperti ini. Masa mencari pemasukan sampai harus begini, hampir tenggelam dan lain-lain gitu Kayaknya sih. kok mau hidup aja kok susah banget Iya, gitu sampai kayak mau harus hidup aja segitunya. susah banget gitu, benar-benar. Gitu. Tapi itu beneran berarti kamu berangkat sama ibu waktu itu Iya, kamu sama ibu SMP berdua waktu lagi SMP. bawa minuman yang mau dijual di Betul, acara dangdutan. betul. Terus tiba-tiba Di kapal, perahunya karena kapal nelayannya juga kapal nelayan kecil kan. Dan itu yang numpangin saya, istrinya nelayan itu sama saya dan ibu gitu. Dan itu ombak gede banget karena kapal kecil itu nggak kuat sama ombak yang besar. Jadi akhirnya kapalnya kebalik. Jadi ya udah kita pegangan aja. Udah nangis. karena nggak bisa berenang kan? Nggak bisa berenang waktu itu. Astaga. Jadi antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Tapi untungnya cepat ada kapal nelayan lain yang bantuin kita juga waktu itu. Itu satu pengalaman masa kecil yang nggak terlupakan sih sampai sekarang. Oke. Tapi dari situ muncul sebuah keinginan yang luar biasa untuk mau mengubah hidup. Seperti yang Utari bilang, aduh kayaknya kok hidup sesusah sampai segininya gitu. Memangnya nggak ada cara lain gitu untuk bisa menambah income dan juga membalikkan keadaan keluarga. Betul. Dan ternyata ada caranya. Ada. Gimana caranya? Jadi waktu setelah kejadian tersebut, ibu saya makin yakin bahwa saya harus bisa berkuliah dan bekerja. Jadi dia semakin yakin untuk bilang udahlah nggak usah melanjutkan ini bisnis perikanan, bisnis alat-alat itu udah nggak ada masa depannya kata ibu saya. Kamu pergi kuliah keluar kota dan jangan pulang. Dia larang saya untuk pulang. Kamu pergi keluar kuliah, waktu itu saya ke Bandung. Kamu jangan pulang sampai kamu dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan yang besar. Dan akhirnya ya udah saya punya niat yang kuat, saya mau berkuliah, tapi sayangnya ketika saya berkuliah saya ketemu sama teman yang punya passion bisnis yang sama, 2 orang namanya Farid dan Indraka. Sama mereka dari awal kuliah kita udah merancang mau bikin bisnis tapi nggak punya modal jadi ikut kompetisi. Tapi waktu itu saya belum cerita ke ibu saya. Oke, jadi sebenarnya mimpinya sudah tercetus dan terbentuk ketika pas lagi kuliah. Betul. Ya kan, dan akhirnya udah pengen buka usaha, pengen buka bisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya jualan ikan. Betul, jualan ikan. Pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Oke, nggak mudah pastinya ya. Betul. Oke. Nah, tapi balik lagi nih. Terus bagaimana cara meluluhkan hati orang tua pada saat itu? Kan orang tua nggak setuju. Iya, jadi memang waktu itu saya ingat banget setelah lulus dan habis menang kompetisi itu saya pulang dan keluarga bertanya, kamu bisnisnya apa? Jual ikan online. Semua orang ketawa saat itu. Nggak ada lah orang mau beli ikan secara online gitu. Ini ada-ada aja, udah cari kerja aja gitu kan. Saya juga bingung gimana menjelaskannya kalau misalnya ini tuh bisa dilakuin gitu. Tapi akhirnya kayaknya ibu saya juga mulai lulus, terus dia bilang ya udah coba kita hubungi lagi semua keluarga yang udah main di bisnis perikanan gitu, karena memang pada dasarnya keluarga saya tuh ketua kelompok nelayan di kampung tersebut, cuma udah pensiun karena ya itu tadi ekonomi di perikanan ini kan tidak terarah gitu. Akhirnya saya temui paman saya juga kaget, aduh ngapain kita bikin bisnis ini lagi. Terus saya minta tolong, ayolah gitu, kita coba dulu gitu. Akhirnya paman saya oke, kita kumpulkan semua nelayan di kampung saya dan saya presentasi waktu itu. Mereka bilang kita nggak butuh aplikasi mbak, tapi kita butuh mbak bantu carikan kita pasar yang lebih bagus gitu. Jadi akhirnya itu yang jadi misi saya saat itu, gimana caranya aplikasi ini bisa membantu nelayan-nelayan bukan cuma di desa saya tapi mungkin di seluruh Indonesia ini biar bisa dapat market yang lebih bagus. Dengan begitu mereka bisa lebih sejahtera gitu loh. Dan jadi nggak ada lagi nanti anak-anak seperti saya yang tinggal di pesisir terus malu karena dikatain teman-teman, anak laut, anak kampung gitu, anak nelayan itu yang seperti itu sih saya berharapnya bisa gitu. Apa yang membuat kamu selalu gigih? Karena saya yakin untuk mencapai apa yang kamu capai sampai hari ini itu pasti banyak banget tantangan dan ejekannya kan? Betul. Saya merasa saya selalu percaya bahwa ketika kita ada di titik terendah dalam hidup, itu adalah titik bangkit kita. Jadi kalau misalnya saya sedang merasa jatuh dan ada di titik terendah, saya bilang, oh nggak apa-apa, bentar lagi saya bakal kepantul ke atas gitu. Jadi itu sih yang bikin saya selalu yakin. Dan nggak tahu kenapa ya, dan saya rajin banget nonton acara motivasi sih, seperti yang saya bilang kan waktu kuliah tuh sampai ngefollow Twitternya Miss Mary juga, sampai kuat-kuatnya saya tempelin di HP di kamar gitu, karena
saya nggak ada orang lain yang bisa menyemangati saya kecuali diri saya sendiri kan. Dan keadaan keluarga saya udah sulit, nggak mungkin bilang ke mereka untuk mengeluh kan. Jadi nggak ada ruang buat mengeluh. Satu-satunya cara ya bangkit kalau lagi jatuh gitu. Apa momen terendah yang pernah kamu rasakan selama ini? Sebenarnya mungkin ini ya Mas, kalau sebagai entrepreneur pastilah momennya itu nggak pernah naik gitu. Pasti jalan tuh kayak gini, kayak naik turun dan selalu ada titik terendahnya. Seperti waktu yang zaman saya SMP, titik terendahnya waktu saya yang hampir tenggelam itu. Itu saya bener-bener kayak nggak mau jualan lagi, tapi nggak ada pilihan, cuma itu sumber pemasukan saat itu kan gitu. Dan ketika saya kuliah, titik terendahnya saya bikin bisnis dan kena tipu. Jadi ketika saya nextnya saya ini bikin bisnis yang sekarang bukan, aplikasi. sebelum itu. Karena saya cari uang tambahan juga kan untuk kuliah selain dari beasiswa, nyari-nyari bikin bisnis. Saya waktu itu bikin IO, bawa orang berangkat ke luar negeri. Ternyata kena tipu juga tuh, orangnya udah berangkat belum bayar. Oh astaga. Jadi ya sempat agak repot saat itu, dan itu usia saya masih belum 20 tahun. Jadi udah deket ujian, belum 20 tahun, ada lagi ujian kayak gitu kan. Tapi ya udah akhirnya semuanya bisa saya laluin, dan itu sih yang bikin bisa tetap kuat sampai lulus. Dan kalau waktu bikin bisnis, titik terendah saya adalah ketika banyak banget orang yang bilang kami, karena kita teman sekelas ya, founder dari bisnisnya bertiga, itu terlalu muda katanya. Jadi belum punya pengalaman, lulus kuliah aja belum, skripsi aja belum, gimana mau bikin bisnis. Jadi itu selalu diragukan sama banyak orang. Dibilangnya ini nggak akan berhasil lah, siapa juga mau beli ikan dari aplikasi katanya gitu. Dan terlalu muda, nggak punya pengalaman, itu nggak bisa, sulit gitu. Jadi ketika kamu mendirikan dan membuat aplikasi Aruna ya, Aruna. Itu bareng bertiga. Dan tiga-tiganya foundernya sebenarnya teman kuliah kamu? Teman kuliah, sahabat dari kuliah awal, dari semester 1. Dan sama latar belakang keluarganya mirip-mirip lah kisah hidupnya gitu. Sama-sama bukan tipikal anak yang bisa minta ke keluarga. Sama-sama tipikal yang struggling dari nol untuk bisa tetap survive gitu. Ya sama Farid dan Indraka inilah kita bertiga sama-sama membuat Aruna ini. Nah tapi dari 3 orang dengan karakter yang berbeda, apalagi gender yang berbeda, itu sering berbeda pendapat nggak sih? Iya sih, jadi memang agak unik ya kalau misalnya kita bikin bisnis sama teman-teman yang cowok. Maksudnya ini ngomongin soal gender, kalau cowok tuh cenderung lebih berani mengambil resiko. Nah, jadi kalau ibarat mobil, mereka itu gas, saya rem. Jadi tapi harus tetap balance kan, nggak boleh ngerem terus, nggak boleh ngegas terus. Jadi lebih ke situ sih. Dan tapi serunya adalah jadi punya 2 perspektif. Kalau mereka berpikirnya dengan aspek logik, segala hal yang memang strategik, saya bisa ambil dari sisi manusia, SDM gitu. Jadi lebih ke situ sih. Saling melengkapi. Mbak Utari itu punya ketakutan gak sih dalam hidup? Ada sih, ada. Jadi salah satu ketakutan terbesar saya, mungkin banyak sih anak-anak muda yang juga punya ketakutan ini. Belum sempat karena kan orang tua saya dari kecil, walaupun kami punya keterbatasan banyak gitu, tapi mereka selalu berusaha yang terbaik buat saya. Jadi salah satu mimpi saya ya tentu membahagiakan mereka lah gitu. Dan takut waktunya belum sempat, mereka udah keburu usia gitu. Lebih ke situ ketakutannya. Dan yang kedua, ketakutan terbesar saya adalah ini kan satu hal yang besar, amanah yang saya pegang juga semakin banyak. Apalagi ketika ke daerah pesisir, banyak nelayan yang selalu bilang terima kasih dan menyampaikan harapan-harapannya gitu. Itu jadi sebenarnya semangat, tapi sekaligus ketakutan untuk bisa berusaha terus gitu, membuktikan ini bisa berhasil gitu. Betul, karena itu jadi tanggung jawab kita juga ya. Dan kita jadi jadi ketika kita dipercayakan gitu untuk bisa membantu mereka. Dan takut rasa kepercayaan itu menjadi bukan beban ya, itu menjadi sebuah semangat sebenarnya. Cuma ada sedikit aja kayak kekhawatiran karena dikasih tanggung jawab kan, seperti itu. Pernah ngerasa capek nggak sih? Kayaknya banyak banget gitu yang dikerjakan, apalagi membangun startup itu kan, wow, kayak 24 jam itu nggak cukup. Tidur tuh sampai ke bawah mimpi, sering mimpi lagi meeting, lagi ketemu nelayan tuh sering banget. Jadi meeting, abis itu lanjutin di mimpi. Iya, kadang tuh lupa, itu kan udah dibahas, nggak ada kata teman saya. Oh tadi di mimpi, itu sering banget kejadian. Jadi ya memang betul ada
rasa capek, tapi ketika yang kita kerjakan adalah yang kita sukai, itu jadi nggak capek sih, jadi lebih senang dan semangat. Tapi kalau memang kadang-kadang ada masanya lagi terlalu banyak yang dikerjakan, itu biasa saya stop sebentar, terus habis itu ya banyak melakukan aktivitas, misalnya baca buku, dengar musik. Tapi paling seneng sih ke pantai ngeliatin laut, itu udah recharge lagi. Anak Gitu. pantai Anak ternyata. pantai. Oke. Apa nasihat terbaik mungkin dari orang tua yang pernah dikasih ke kamu? Kalau ayah saya sih selalu kasih tahu ke saya, pendidikan itu nomor 1. Kata dia, pendidikan adalah kunci biar kamu bisa berubah menjadi hidup yang lebih baik. Dan ketika kamu punya ilmu, jangan berhenti ilmunya di kamu, harus selalu dibagikan kepada yang lain. Seperti itu. Jadi, dan yang kedua ya saya selalu bilang, hiduplah dengan membawa manfaat. Kalau misalnya hidupnya nggak bermanfaat, buat apa hidup, katanya saya gitu sih. Jadi sebisa mungkin apapun yang saya lakukan harus punya kasih manfaat buat hidup ini juga buat orang lain gitu. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.